Islamic Law Forum atau ILF bergerak di pengkajian isu-isu hukum Islam konvensional maupun kontemporer. ILF terdiri dari 3 departemen dan pengurus inti. Ada Departemen Keilmuan, Departemen Internal, dan Departemen Eksternal. Departemen Keilmuan bergerak dalam perihal kajian keilmuan anggota ILF, seperti menyusun kurikulum kajian anggota ILF, mengatur acara kajian rutin, serta mendokumentasikan substansi kajian. Departemen Eksternal bergerak dalam mengatur hubungan luar, baik antar komunitas serta organisasi, memegang sosial media ILF, dan menjaga tali silaturahmi dengan alumni ILF. Departemen Internal bergerak dalam kaderisasi dan pendekatan silaturahmi antar anggota ILF, di mana mereka menjalankan regenerasi serta merencanakan acara outing anggota. Mari bergabung bersama kami di Islamic Law Forum. ILF, semangat cerdas! Islamic Law Forum merupakan komunitas atau kelompok studi mengenai hukum Islam. Islamic Law Forum atau ILF bergerak di pengkajian isu-isu hukum Islam konvensional maupun kontemporer. ILF terdiri dari 3 departemen dan pengurus inti. Ada Departemen Keilmuan, Departemen Internal, dan Departemen Eksternal. Departemen Keilmuan bergerak dalam perihal kajian keilmuan anggota ILF, seperti menyusun kurikulum kajian anggota ILF, mengatur acara kajian rutin, serta mendokumentasikan substansi kajian. Departemen Eksternal bergerak dalam mengatur hubungan luar, baik antar komunitas serta organisasi, memegang sosial media ILF, dan menjaga tali silaturahmi dengan alumni ILF. Departemen Internal bergerak dalam kaderisasi dan pendekatan silaturahmi antar anggota ILF, di mana mereka menjalankan regenerasi serta merencanakan acara outing anggota.
bergabung bersama kami Kemenko Forum. ILF Semangat Cerdas. Islamic Law Forum merupakan komunitas atau kelompok studi mengenai hukum Islam. Islamic Law Forum atau ILF bergerak di pengkajian isu-isu hukum Islam konvensional maupun kontemporer. ILF terdiri dari 3 departemen dan pengurus inti. Ada Departemen Keilmuan, Departemen Internal, dan Departemen Eksternal. Departemen Keilmuan bergerak dalam perihal kajian keilmuan anggota ILF, seperti menyusun kurikulum kajian anggota ILF, mengatur acara kajian rutin, serta mendokumentasikan substansi kajian. Departemen Eksternal bergerak dalam mengatur hubungan luar, baik antar komunitas serta organisasi, memegang sosial media ILF, dan menjaga tali silaturahmi dengan alumni ILF. Departemen Internal bergerak dalam kaderisasi dan pendekatan silaturahmi antar anggota ILF, di mana mereka menjalankan regenerasi serta merencanakan acara outing anggota. Mari bergabung bersama kami Kemenko Forum. ILF Semangat Cerdas. Islamic Law Forum merupakan komunitas atau kelompok studi mengenai hukum Islam. Islamic Law Forum atau ILF bergerak di pengkajian isu-isu hukum Islam konvensional maupun kontemporer. ILF terdiri dari 3 departemen dan pengurus inti. Ada Departemen Keilmuan, Departemen Internal, dan Departemen Eksternal.
Departemen Keilmuan bergerak dalam perihal kajian keilmuan anggota ILF, seperti menyusun kurikulum kajian anggota ILF, mengatur acara kajian rutin, serta mendokumentasikan substansi kajian. Departemen Eksternal bergerak dalam mengatur hubungan luar, baik antar komunitas serta organisasi, memegang sosial media ILF, dan menjaga tali silaturahmi dengan alumni ILF. Departemen Internal bergerak dalam kaderisasi dan pendekatan silaturahmi antar anggota ILF, di mana mereka menjalankan regenerasi serta merencanakan acara outing anggota. Mari bergabung bersama kami. Kami Forum. ILF Semangat Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi yang indah ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW supaya kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Mandires Pangestu dari Fakultas Hukum tahun angkatan 2020. Di sini saya sebagai MC yang akan memandu jalannya acara open house serta webinar pada pagi hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Yang pertama dan yang sudah kita lalui bersama adalah pembukaan, kemudian akan ada sambutan dari Direktur ILF, kemudian ada perkenalan apa itu ILF, berikutnya ada diskusi serta penyampaian materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Yang pertama ada Mas Darihan Mubarok, dan yang kedua ada Mas Yusuf Al-Rashid Dahlan. Setelah itu akan ada kuis yang diikuti oleh peserta dari webinar ini, dan yang terakhir ada dokumentasi serta penutup. Baik, berikutnya mari kita dengarkan sambutan dari Direktur ILF. Kepada Mas Herkin Yusyafaat, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mahdi atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Mas Herkin. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya ingin memberikan sedikit sambutan ya, begitu, mewakili Direktur ILF, karena di sini Direktur Islamic Law Forum FAUGM sendiri yang akan jadi pembicara nanti. Jadi saya selaku wakil direktur yang akan menyampaikan sedikit sambutannya kepada teman-teman semua di acara yang berbahagia ini. Baik teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat semuanya. Saya harap semuanya dapat bergabung di acara ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan acara ini nantinya adalah bagian dari rangkaian kegiatan Open Recruitment Islamic Law Forum FAUGM tahun 2021, yang mana Islamic Law Forum FAUGM 2021 adalah sebuah komunitas studi keilmuan hukum Islam di Fakultas Hukum UGM yang mewadahi tiap-tiap mahasiswa yang konsen dan tertarik terhadap kajian-kajian terhadap hukum Islam seperti itu. Nah, untuk tahun 2021 sendiri, hari ini adalah hari di mana kita membuka open recruitment buat anggota baru, dan kita mulai dengan adanya acara webinar ini dan open house pada hari ini yang insya Allah nanti dapat bermanfaat atas sharing-sharing ilmunya dari pembicara yang keren semua. Ini ada Mas Darihan Mubarok sama Mas Yusuf Al-Rashid Dahlan. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan dengan seksama atas penyampaian materi yang disampaikan oleh para pembicara, yang nantinya pasti insya Allah ilmu dari mereka, sharing ilmu dari mereka dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dalam acara terdapat kekurangan dan lain sebagainya, kami selaku panitia mohon maaf. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Herkin atas sambutannya. Berikutnya, mari kita dengarkan perkenalan dari apa itu ILF sebenarnya yang akan disampaikan oleh Mas Yusuf Al-Rashid Dahlan. Kepada Mas Yusuf, kami persilahkan. Oke, terima kasih Madi atas waktu dan tempatnya. Saya izin untuk share screen ya, untuk menampilkan website ILF. Jadi kalian untuk bahan perkenalan. Oh, nggak boleh nih Mbak. Apakah sudah terlihat sesi saya? Sudah. Mohon maaf ya jika agak loading karena internet di tempat saya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disinggung ya oleh Mas Herkin bahwasanya apa itu Islamic Law Forum. Mari kita memperkenalan lebih dekat. Jadi karena memang tujuannya adalah open house itu untuk memperkenalkan kepada mahasiswa baru. Sebenarnya tidak hanya mahasiswa baru ya, teman-teman mahasiswa yang tua juga boleh perkenalan ulang dengan Islamic Law Forum biar fresh lagi gitu ingatannya. Mungkin karena sudah tua terlalu banyak keilmuan gitu, mungkin sempat lupa dengan apa itu namanya Islamic Law Forum. Oke, mungkin sebelum beranjak lebih lanjut, teman-teman mungkin pernah dengar keluarga Muslim Fakultas Hukum gitu. Terus biasanya mahasiswa baru itu bertanya-tanya, apa sih Kak bedanya Islamic Law Forum sama keluarga Muslim Fakultas Hukum. Jadi kalau yang LDF gitu, teman-teman LDF, Lembaga Dakwah Fakultas, itu memang keluarga Muslim Fakultas Hukum atau kita singkat KAMEFA gitu. Sedangkan Islamic Law Forum adalah forum keilmuan lebih ke komunitas. Jadi di kurikulum nasional sarjana hukum gitu dan di Universitas Gadjah Mada itu sendiri terdapat mata kuliah wajib, bahkan ada departemennya, yakni adalah Departemen Hukum Islam. Sehingga semua mahasiswa untuk menjadi seorang sarjana itu minimal harus lulus mata kuliah hukum Islam dan hukum perkawinan dan perjanjian Islam. Sehingga Islamic Law Forum ini tentu harus hadir di tengah-tengah teman-teman mahasiswa gitu untuk menemani, memfasilitasi dan menghimpun gitu minat teman-teman yang punya minat untuk di hukum Islam itu sendiri. Pun kalau terminologi hukum Islam di Fakultas Hukum dengan terminologi hukum Islam dengan di Fakultas Agama Islam gitu, tentu berbeda ya teman-teman. Yang kita pelajari, yang teman-teman Departemen Hukum Islam pelajari itu adalah mengenai hukum positif, hukum nasional, hukum Islam itu sendiri di dalam struktur hukum di Indonesia gitu. Oke, lanjut aja kita sambil selancar ya di website, dan teman-teman boleh banget bisa masuk ke website ini. Nah, udah saya kirimkan filenya, linknya di kolom chat. Nah, fokus kami, jadi hukum Islam, dan teman-teman tahu ya yang namanya Islam itu kan komprehensif agama yang rahmatin lil alamin dan mempelajari semuanya. Nah, tentu ini fokus yang kami sebenarnya ini mencakup semua ya, tapi intinya untuk mempermudah teman-teman ada hukum ekonomi Islam, jinayat, wakaf dan zakat, dan data Islam gitu. Kemudian ini tentang kami, ini mengenai sedikit perkenalan untuk kami. Jadi kalau di UGM sendiri kami bergabung dengan Study Club Communication Forum gitu. Ya, ini departemen yang sudah ada di di organisasi kami. Buat teman-teman yang yang bukan berminat, nanti akan ada satu sesi yang namanya masa-masa pendaftaran gitu. Dan teman-teman harus memilih departemen. Teman-teman bisa mempelajari ini masing-masing dari departemen itu sendiri, dan apabila ada
kok ada yang berbeda Kak nama departemennya, kayak misal tadi di video ada yang keilmuan, ya sebenarnya itu sama aja kayak dengan riset dan kajian, hanya berbeda nama aja gitu pada kabinet kali ini gitu. Sebenarnya intinya sama aja. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri di website ini, sudah cukup lengkap. Ini ya, kegiatan kami cukup banyak gitu. Ini jika di scroll-scroll, nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri ya, sambil ya mampir-mampir lah di website YLF ini. Oke, mungkin sekian itu aja. Buat teman-teman yang penasaran dan ingin kenal lebih jauh, lebih dalam dengan YLF, silakan nanti teman-teman bisa bergabung dengan kami. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Yusuf atas perkenalannya. Berikutnya kita langsung saja menuju acara inti dari open house pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan penyampaian materi oleh pembicara kita, yaitu Mas Darihan Mubarok. Assalamualaikum Mas Darihan, apakah sudah siap? Waalaikumsalam. Kedengaran nggak suara saya? Iya, terdengar Mas. Baik, sebelum itu mari kita perkenalan dulu. Saya akan membacakan CV dari Mas Darihan Mubarok. Izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi Mas Darihan ini adalah lulusan sarjana dari Islamic Accounting dari SEBI, School of Islamic Economics yang ada di Depok. Kemudian melanjutkan studinya di Master in Islamic Economics, University Kebangsaan Malaysia. Nah, kemudian Mas Darihan ini memiliki pengalaman yang sangat banyak. Salah satunya adalah Ketua Pengendali Mutu Pesantren Guru Bahasa Arab dan Nahwu di Pesantren Unwanul Falah sejak 2009 sampai dengan sekarang. Dan masih banyak lagi pengalaman yang dimiliki oleh Mas Darihan Mubarok yang tidak dapat saya bacakan satu persatu. Langsung saja kepada Mas Darihan Mubarok, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Mahdi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang pertama, nanti kalau suara saya agak kurang jelas, nggak apa-apa diinterupsi saja, dikasih tahu saja. Saya izin share screen. Baik, Mas. Saya masih di host disable participants screen sharing. Mungkin saya bisa dijadiin co-host kali ya, baru bisa share screen. Sudah, Mas. Sudah dijadikan co-host. Sudah Mas, lah. Oke, kelihatan nggak ya? Terlihat, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sharing. Saya yakin tidak cukup waktunya, tapi nggak apa-apa, saya usahakan. Bismillah. Pertama, kita akan membahas tentang polemik halal haram cryptocurrency dan pengaturannya di Indonesia. Di pembahasan kali ini saya akan setidaknya meng-highlight ada dua critical point. Yang pertama adalah cryptocurrency. Yang kedua adalah bagaimana cara cepat mengidentifikasi suatu transaksi boleh atau tidak boleh, halal atau haram di dalam muamalah. Mungkin teman-teman sering menghadapi masalah yang kemudian terus berubah. Jadi tiba-tiba ada orang yang nanya, gimana hukumnya GoPay, misalnya Gojek dan GoPay, kemudian gimana hukumnya kripto. Lama-lama ada yang nanya, gimana hukumnya saham, reksadana dan sebagainya. Bagaimana cara mengidentifikasi dengan sederhana? Kita bisa setidaknya bisa ini boleh, ini tidak boleh. Nah, dalam saya berikan gambaran dulu ya pada teman-teman. Muamalah itu, ini cryptocurrency ini kan bagian dari muamalah atau cara kita bertransaksi, terutama muamalah maliyah, muamalah yang berkaitan dengan keuangan. Ada yang politik, ada sosial, tapi kita fokus ke iktisad hari ini. Kita fokus ke ekonomi keuangan. Nah, dalam cara berpikir muamalah itu adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Itu teman-teman mungkin ada yang tahu ya. Asal dari setiap muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Cara berpikir muamalahnya. Jadi kalau Anda ditanya bagaimana hukum atas
sebuah transaksi, pahami pertama substansi akadnya. Yang kedua adalah teman-teman identifikasi apakah ada perintah, apakah ada larangan. Kalau tidak ada larangan berarti boleh. Nah, logika berpikir seperti ini beda dengan ibadah. Kalau ibadah semuanya haram kecuali yang diperintahkan. Jadi kalau teman-teman ditanya bagaimana apa dalil ini, misalkan dalam apa dalil dalam ibadah, apa dalil Anda sholat 4 rakaat 2 rakaat, ada dalilnya, tidak boleh mengada-ngada. Jadi 5, 6, 7, 8. Tapi kalau dalam muamalah, selama itu tidak dilarang maka boleh. Kalau ibadah, selama itu tidak diperintahkan berarti haram. Cara berpikirnya ya teman-teman. Jadi muamalah itu sangat fleksibel. Cukup pahami apa yang dilarang maka selebihnya boleh. Itu dalam muamalah. Kalau ibadah, cukup pahami apa yang diperintahkan maka selebihnya haram. Kebalikan. Nah, kita harus punya kemampuan identifikasi itu. Kita masuk sedikit ke cryptocurrency. Teman-teman sekalian, kita masuk sedikit ke cryptocurrency. Sejak awal si kripto ini mengklaim dirinya adalah currency, mata uang. Kan namanya cryptocurrency. Jadi sejak awal dia mengklaim dirinya saya adalah mata uang. Nah, saya adalah uang. Sejak awal dia mengklaim dirinya seperti itu. Maka melekat padanya hukum-hukum tentang uang. Ya, substansinya adalah melekat padanya hukum-hukum tentang uang. Kenapa? Karena sejak awal dia bilang saya adalah uang, currency atau alat untuk tukar menukar. Nah, maka cara mengambil keputusan dalam cryptocurrency, cara mengambil keputusan adalah perlakukan ia sebagai uang. Setelah itu baru kita bisa ambil bagaimana hukumnya. Ya, oke. Konsep uang dalam perspektif Islam, teman-teman. Untuk memahami kripto, teman-teman harus paham dulu konsep uang dalam Islam. Uang itu dalam Islam, dalam ekonomi, setidaknya ada 2 fungsinya dalam Islam. Yang pertama adalah medium of exchange, namanya. Alat untuk tukar menukar. Anda beli mangga seharga 2 ringgit, seharga 20.000, ya sudah Anda dapat 20.000. Makanya Al-Ghazali mengatakan bahwa uang itu tidak punya warna, tapi ia bisa mencerminkan semua bentuk warna. Kata Imam Ghazali dalam buku beliau Ihya Ulumuddin. Beliau adalah tokoh yang membahas tentang evolusi uang. Maksudnya gini, kalau Anda memegang uang 10.000 itu, di pikiran kita tuh langsung terpikir, udah mampu beli apa aja. 10.000 itu, oh udah bisa makan sekali. Jadi 10.000 itu sudah terpikir dalam benak teman-teman, pasti ini uang ini buat ngapain aja. Jadi dia mampu merefleksikan semua bentuk uang. Dia mampu, oh 10.000 ini dapat 10 gorengan. Nah, jadi teman-teman sudah bisa langsung kepikir sama uang. Pertama itu. Yang kedua adalah store of value, penyimpan nilai. Teman-teman bisa investasikan, bisa tabung, uang dan sebagainya. Nah, di dalam Islam ada larangan keras uang, yaitu uang dijadikan sebagai komoditas atau barang. Ketika uang dijadikan sebagai barang, maka dia akan jatuh kepada riba. Artinya uang itu teman-teman perlakukan sebagai barang. Contoh, saya minjemkan Anda 200.000, balik 220.000. Itu Anda memperlakukan uang sebagai barang. Ada yang nanya gini, apa bedanya dong ya? Saya beli sebuah barang harga 200.000, saya jual ke orang 250.000. Kan untung saya 50.000 ya. Saya punya uang 200.000, saya pinjamkan ke Anda 200.000, Anda balikin 250.000. Itu sama-sama 50.000, tapi yang pertama boleh, yang kedua nggak boleh. Yang pertama itu kan barang, saya beli 200, saya jual kepada Anda 250. Kalau ini yang kedua itu nggak boleh. Kenapa? Karena uang itu tidak boleh sebagai komoditas. Uang itu tidak boleh dijadikan sebagai barang. Dia harus punya underlying aset karena dia alat tukar. Ketika uang dijadikan sebagai barang, maka secara makro akan merusak tatanan sistem ekonomi. Nggak ada orang yang produksi barang lama-lama. Nih, nggak ada orang yang produksi barang. Ya udah kita bisnis duit aja deh. Saya minjemin ke Anda minjemin ke saya. Lama-lama dalam suatu negara kalau bisnis itu, cara model seperti itu dijalankan dalam sistem makro, maka produksi barang akan lesu. Apa yang terjadi? Harga akan meningkat drastis. Inflasi besar-besaran. Itu sebabnya Al-Quran itu melarang untuk melakukan riba. Kenapa? Karena uang dengan uang itu Anda tidak punya bahan, tidak ada underlying asetnya. Itu dalam logika Islam. Saya sengaja jelaskan ini kepada teman-teman sebagai awal untuk memahami kripto. Jadi kripto itu adalah uang. Itu yang pertama. Karena dia adalah uang, maka dia harus diperlakukan sebagaimana uang diperlakukan.
Yang kedua, fiat money. Fiat money itu uang kertas, uang yang teman-teman pakai sekarang, rupiah, ringgit, dolar, dan sebagainya, itu fiat money. Sebelumnya, dulu kita memakai misalkan Utsmani, kemudian Abbasiyah, atau beberapa negara-negara besar seperti Imperium Romawi, kemudian Persia dan sebagainya. Itu mereka memakai emas dan perak dan perunggu sebagai mata uang. Nah, kita sekarang sejak Bretton Woods itu, sejak sebuah perjanjian di Amerika pada tahun 1944 itu, mereka menggunakan uang kertas sebagai mata uang. Saya tidak jelaskan panjang di sini fiat money versus cryptocurrency. Kalau emas itu dia punya underlying asset, tapi kalau fiat money, sebenarnya fiat money itu dia tidak punya nilai, tetapi negara menyepakati dia bernilai. Maksud saya, misalkan uang kertas itu teman-teman, kenapa dia 50.000 itu bisa jadi beli barang sekian? Kenapa? Karena negara sepakat itu 50.000. Padahal bisa jadi 50.000 dengan 100.000 itu bahan pembuatannya sama. 50.000 100. Cuman karena ditaruh 0 100.000. Satu taruh 0 50.000. Dia jadi beda nilainya. Jadi dia bernilai bukan karena bendanya bernilai, tapi karena disepakati bernilai oleh negara. Beda dengan emas. Emas 1 gram, teman-teman nggak bisa tulis 1 gram itu 2 gram gitu, jadi 2 gram nggak bisa. Dia 1 gram karena memang bendanya 2 gram 1 gram. Contoh ya, teman-teman punya bebek 1 ya. Tulis saja bebek itu 2 bebek. Itu nggak bisa orang percaya ini 2 bebek. Itu memang 1 bebek. Tapi kalau uang, ketika Anda tulis, negara menulis itu 200.000 di lembaran, maka dia menjadi 200.000. Padahal bahan pembuatannya tidak sebesar nilainya. Gitu ya. Itu bedanya emas dengan fiat money. Cryptocurrency. Nah, si kripto ini uang digital. Uang digital yang kemudian diproduksi, ada yang dalam jumlah terbatas. Kemudian banyak orang sekarang menjadikannya sebagai instrumen investasi. Kan begitu kan? Teman-teman misalkan di Indonesia itu ada nama Indodex kalau tidak salah ya. Indodex. Kemudian ada beberapa lah penyedia jasa kripto ya. Kemudian di luar negeri kalau nggak salah namanya Binance. Kemudian di Indonesia juga ada namanya Luno kalau saya tidak salah ya, Luno. Itu tempat-tempat untuk katanya investasi kripto. Sekali lagi di awal saya katakan bahwa dia uang maka harus diperlakukan sebagai uang. Nah, pertanyaannya apakah itu boleh atau tidak? Sekarang pertanyaannya itu kita balik, apakah boleh uang atau tidak? Oh boleh, uang itu boleh. Anda pakai, tapi pertanyaan selanjutnya adalah bahwa apakah uang itu boleh dijadikan sebagai komoditas? Uang boleh. Anda misalkan di dalam di negara Amerika misalkan ada sebuah negara yang otoritasnya melegalkan untuk menggunakan menggunakan kripto sebagai alat tukar menukar, maka dia itu sebagai uang, maka boleh. Silakan Anda beli mobil pakai kripto dan sebagainya. Tapi ketika dia dijadikan sebagai instrumen investasi, nanti kita bahas lebih detail. Kenapa? Saya bilang uang itu tidak boleh dijadikan sebagai komoditas. Uang itu tidak bisa dijadikan sebagai komoditas. Secara makro itu bahaya. Makanya dalam konteks ekonomi, uang itu darahnya ekonomi. Ketika sama kayak tubuh Anda, sumber utama penyakit itu biasanya salah satunya adalah darah. Darah bermasalah, sakit semua ya tubuh kita. Ketika uang bermasalah, maka ekonomi sakit semua. Nah, ketika uang bermasalah, paham ya poin saya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya poin keempat. Transaksi yang dilarang dalam Islam. Transaksi yang dilarang. Nah, saya ingin kasih tahu highlight kepada teman-teman setidaknya 3 lah. Terlalu banyak karena nggak cukup. Maisir, goror, riba. Lebih banyak sebenarnya, tapi substansi ini yang saya kasih tahu. Maisir, goror, riba, jahalah, batil. Kalau diatur di fiat money ini tidak ada unsur yang saya sebut tadi, maka dia boleh. Tapi kalau ada, maka dia tidak boleh. Nanti kita gali coba. Seperti yang saya contohkan tadi riba. Riba itu kan adalah setiap tambahan yang tidak diiringi transaksi pengganti. Itu definisi riba. Jadi tidak semua tambahan itu riba. Misalkan saya beli tas seharga 200.000, saya jual ke Anda 220.000, itu ada tambahan 20.000. Boleh atau enggak? Ada yang jawab saya, boleh atau enggak? Boleh ya. Kenapa? Karena ada barang di situ. Barangnya itu namanya jual beli. Kalau riba yang tadi 200 minjemin balik 200. Riba. Yang kedua adalah goror. Goror itu ketidakjelasan.
Contoh ya, secara sederhana ya, saya tidak jelaskan misalkan di pasar modal, itu mungkin terlalu kompleks. Saya jelaskan yang sederhana aja. Saya berikan contoh begini. Anda beli lele di dalam kolam, kemudian Anda bilang ke tukang lelenya, saya beli lele di kolam ini seharga 1 juta. Itu goror. Goror itu ketidakjelasan dua belah pihak. Anda tidak tahu apakah di kolam itu ada 1 lele, dua lele. Kalau Anda beli 1 juta, ternyata ada 1 lele, maka Anda sebagai pembeli yang menyesal. Tapi ketika Anda beli dalam kolam, ternyata ada lele yang nilainya kalau ditimbang itu 2 juta, maka penjual yang menyesal. Nah, itu goror, ketidakjelasan antara kedua belah pihak. Goror itu saya nggak tahu, Anda nggak tahu. Nanti kelihatan untung ruginya ketika sudah transaksi. Ketika sudah transaksi, astagfirullah. Saya nyesel kalau saya lebih sedikit, Anda nyesel kalau lebih banyak. Ya, makanya itu harus ditimbang kalau lele gitu ya. Itu namanya goror. Yang kedua ada maisir. Maisir itu judi. Yang ketiga itu judi. Judi itu begini. Definisi judi itu begini teman-teman. Judi itu adalah setiap keuntungan yang Anda peroleh dengan merugikan orang lain. Itu judi. Anda untung tapi orang lain rugi. Contoh, Anda main tembak-tembakan. Itu kalau kena Anda ngasih saya duit. Kalau nggak kena, saya ngasih Anda duit. Anda untung tapi orang lain rugi. Itu judi. Jadi kita untung karena menzolimi orang lain. Itu cara berpikirnya. Nah, maka substansi setiap larangan dalam agama kita itu muaranya ada salah satu muara paling penting adalah la tazlimuna wa la tuzlamu. Tidak boleh zalim dan tidak boleh menzolimi. Nah, itu substansinya. Kenapa riba dilarang, goror dilarang, maisir. Kita lanjut ke cryptocurrency. Ada hal yang melekat pada cryptocurrency, itu blockchain. Teman-teman mungkin pernah dengar ya blockchain itu kayak dompet besarnya, blockchain itu dompet besar. Nah, kripto ini bermacam-macam. Ada dia Bitcoin, ada yang kemarin dibeli Elon Musk itu Doge, kemudian dijual kembali itu. Ada VD Coin, kemudian ada BitTorrent, banyak saya beberapa ya kripto ini. Nah, sekarang pertanyaannya banyak yang nanya, kenapa kripto itu naik turun harganya? Ada yang naik, volatilitasnya sangat tinggi. Kadang-kadang satu Bitcoin itu dulu saya ingat 2014 ketika saya masih SMA, harganya 6 juta. Sekarang 700 juta harganya satu Bitcoin. Nah, ingat saya dulu harganya 6 juta. Tapi saya karena nggak terlalu ngerti, ya udah angin-angin lalu. Sekarang harganya 700 juta, 600 juta kalau nggak salah ya harga Bitcoin hari ini. Nah, artinya orang yang 2014 menyimpan satu Bitcoin itu sekarang harganya 600 juta. Oke. Itu kripto ya, cryptocurrency. Kita bedah dulu kenapa harganya turun naik. Ternyata harganya turun naik itu kalau dalam logika ekonomi teman-teman. Semakin banyak barang yang diminta itu kan harga barang semakin tinggi. Misalkan ya, semakin banyak barang yang diminta, suatu barang diminta tapi stoknya terbatas, maka harga barang semakin tinggi teman-teman sekalian. Nah, Bitcoin ini kenapa sih Elon Musk itu ketika beli Dogecoin itu dia mengumumkan, saya mau membeli Doge. Kenapa? Sebenarnya dia ingin mempengaruhi psikologis Anda untuk membeli supaya harganya naik. Semakin banyak orang yang beli, harganya naik, barangnya sebenarnya uang itu. Harganya naik, ketika naik dia jual kembali. Itulah lebihnya kalau jadi orang famous ya. Dia mau beli sesuatu, orang ikutin, ketika naik dia jual kembali. Nah, itu pertanyaannya adalah ketika Anda beli kripto itu apa namanya? Anda beli barang atau Anda beli uang? Itu Anda beli uang dengan uang. Karena kripto itu adalah uang dengan uang. Maka ketika ada penambahan menurut Majelis Ulama Indonesia, maka dia jatuh ke riba. Ketika ada penambahan, dia jatuh kepada riba. Kenapa? Karena itu uang dengan uang. Tapi kita lihat beberapa pendapat ya teman-teman sekalian. Kenapa sih cryptocurrency ini? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Ada yang bilang boleh. Coba saya jelaskan. Landasan hukumnya. Ini salah satu ayat yang saya suka. Allah ngasih perumpamaan tentang emas dan buih. Kata Allah, kalau emas itu sesuatu yang bernilai itu dia akan kekal di dalam bumi. Tapi kalau buih itu dia akan hilang, kelihatannya banyak. Buih itu kelihatannya banyak. Ini sebenarnya cocok dijadikan sebagai perumpamaan untuk sesuatu yang sebenarnya ada nilainya dari awal dan sesuatu yang sebenarnya
Dia tidak bernilai, tapi dibuat-buat bernilai. Dibuat-buat bernilai. Ada sistem yang menjadikannya bernilai. Nah, ketika sistem itu tidak menjadikannya bernilai, maka tidak ada nilainya sama sekali. Tapi ketika sebuah benda itu bernilai dari asalnya, ketika sistem itu tidak sepakat dia bernilai, maka dia tetap akan bernilai. Berikan contoh kepada teman-teman sekalian. Emas itu, meskipun tidak ada di dunia ini yang menjadikan emas itu sebagai mata uang, maka emas itu tetap jadi safe haven asset atau aset yang mempunyai risiko minim. Dia tetap bernilai. Tapi ketika saya berikan contoh, rupiah itu ketika negara tidak sepakat itu sebagai mata uang, maka tidak ada yang suka menggunakan rupiah. Nggak ada nilainya rupiah. Nggak ada nilainya sama. Tapi karena sepakat negara menggunakan rupiah, maka rupiah ada sebagai mata uang. Poinnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Beberapa pandangan yang mengharamkan kripto. Saya berikan penjelasan. Kripto tidak memiliki syarat untuk diakui sebagai mata uang. Saya berikan pertama itu kripto itu mata uang. Tapi dia katakan kripto tidak memiliki syarat untuk diakui sebagai mata uang. Kenapa? Ternyata syarat benda diakui sebagai mata uang itu adalah harus diakui oleh otoritas tertentu. Di kripto ini tidak ada otoritas yang mengakui dia sebagai mata uang. Misalkan rupiah Bank Sentral Indonesia, ringgit Bank Sentral Malaysia. Jadi tidak ada mata uang. Maka yang terjadi adalah ada kemungkinan spekulasi yang sangat tinggi. Artinya ada kemungkinan spekulasi yang sangat. Ya, ada orang yang gagal kawin itu di Instagram saya lihat ya, gara-gara uang kawinnya diinvestasikan ke kripto, ternyata rugi total. Dia nangis. Calon istrinya mengatakan kita batal nikah, uangnya hilang. Nah, kata Darul Ifta Misri, Majelis Fatwa Mesir, tidak memiliki syarat diakui sebagai mata uang. Yang jelas dia memang mata uang, tetapi tidak ada otoritas yang mengakui dia sebagai mata uang. Nah, ketika ada otoritas mengakui si kripto ini sebagai mata uang, maka dia boleh dijadikan sebagai mata uang untuk beli sesuatu. Yang pertama. Yang kedua, mempunyai unsur jahalah, boror, dan manipulasi yang sangat sulit dikawal. Maksudnya begini teman-teman sekalian. Jahalah itu kan dia mata uang, karena dia mata uang, tetapi tidak diakui oleh negara manapun dia sebagai mata uang. Maka di situ ada boror, ketidakjelasan. Ini maka ada boror itu ketika jahalah itu tidak terpenuhi rukun dan syarat sebagai mata uang. Yang ketiga, tidak mempunyai nilai sandaran atau underlying asset. Tidak mempunyai nilai sandaran itu gini. Misalkan ya, tahu nggak kenapa apa landasan Bank Indonesia itu menerbitkan rupiah? Kenapa Bank Indonesia itu menerbitkan jumlah rupiah tertentu? Ternyata bank sentral itu punya namanya kebijakan uang longgar dan kebijakan uang ketat, atau namanya kebijakan kontraktif dan kebijakan ekspansif. Nah, ketika di dalam sebuah negara uang itu terlalu banyak, maka Bank Indonesia itu akan membuat sistem bagaimana supaya uang ini masuk ke bank. Karena kenapa? Kalau uang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka inflasi besar-besaran akan terjadi. Nih, saya berikan contoh ya, cara memahami uang dan barang. Anda punya uang dalam sebuah negara, uang ada 100, barang ada 10, maka harga satu barang ada 10. Dalam sebuah negara uang ada 10 misalkan, barang 5, berarti satu barang harganya berapa? 2. Ketika uang 100, barang tetap 5, maka harga barang akan melonjak menjadi 20. Uang 200.000, barang tetap 5, maka harga barang melonjak menjadi 200. Karena nilai uang dibagi nilai barang. Ketika terlalu banyak uang, barang gitu-gitu aja, maka mahal banget. Makanya tidak heran kalau misalkan Anda tidak heran ya, kalau musim cabai misalkan, kok harga cabai turun katanya. Harga cabai, oh ternyata karena kebanyakan cabai atau pemerintah impor cabai. Impor cabai terlalu banyak cabai yang masuk, sementara demand-nya sedikit, maka harga cabai murah. Jadi murah sekali harga cabai. Makanya kalau cukup barang di dalam negeri jangan impor katanya. Kenapa? Kalau perbanyak barang, maka harga barang itu akan murah. Kenapa? Barangnya kelebihan kalau ini. Nah, kalau barangnya kurang, uangnya terlalu banyak, harga barangnya melonjak. Paham ya poinnya? Makanya si kripto ini tidak punya underlying aset dan tidak dikontrol oleh otoritas manapun. Bank sentral itu fungsinya untuk mengontrol rupiah. Ini berdasarkan mazhab yang agak kritis ya, cara berpikir ekonominya agak kritis. Kalau teman-teman lihat di neraca, di arus posisi keuangan Bank Indonesia,
setiap tahun itu pasti ada penambahan uang beredar triliunan rupiah. Itu artinya apa, teman-teman sekalian? Ada yang tahu nggak? Kalau setiap tahun itu ada penambahan uang beredar, kalau teman-teman di laporan BI ya, kalau teman-teman sempat di laporan posisi keuangan, setiap tahun itu ada penambahan uang beredar. Itu artinya uang kita misalkan ada penambahan 500 triliun setiap tahun. Itu artinya uang kita dirampok 500 triliun. Kok bisa gitu? Bukan kasar ini ya. Kok bisa gitu? Karena semakin banyak uang beredar, barangnya tetap, maka harga barang akan naik. Makanya teman-teman coba lihat. Harga permen dulu di zaman kita kecil itu mungkin ya 10 bisa beda zaman kita itu. Harga permen itu 10 mungkin kita dapat 1000, 10.000. Kalau sekarang dapat 3 kalau nggak salah permennya 1000. Ada yang dapat 4, ada yang dapat 3 ya. 250 harga permen satu. Itu berarti nilai uang itu makin menyusut. Kenapa? Karena makin hari uang beredar itu makin banyak. Itu poinnya teman-teman sekalian. Atau kita sebut dengan inflasi. Teman-teman sekalian. Nah, si kripto ini pertama yang perlu dicatat, dia tidak ada otoritas. Kedua, meskipun dia aman, kripto ini blockchain dan digunakan. Bedakan blockchain dengan kripto ya. Blockchain itu dompetnya saja. Blockchain itu justru banyak yang memuji karena sampai sekarang belum ada yang membandingkan transparansinya. Jadi si blockchain ini sangat transparan. Itu bagus. Tapi kalau kita bicara ini yang kita bicarakan ini kripto bukan blockchainnya ya. Oke. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bisa menjadi saluran untuk kegiatan-kegiatan haram. Kenapa? Karena tidak ada undang-undang, tidak ada otoritas yang mengatur peredarannya. Selanjutnya katanya investasinya berisiko tinggi, ini pendapat yang mengharapkan. Ini saya mungkin agak lebih condong ke Yusuf Qaradawi pendapat beliau. Ini agak hati-hati menurut saya. Beliau mengatakan beliau belum memutuskan hukum kripto karena kesamaran masih menyelubungi Islam. Tapi kalau teman-teman hidup di Indonesia maka ikutilah fatwa Majelis Ulama Indonesia karena mereka yang lebih tahu konteks keindonesiaan. Jadi muamalah itu bisa jadi hukumnya berbeda dengan negara lain. Kenapa? Karena konteks di wilayah tersebut kita lebih ya, kalau bahasa orang-orang Arab kan tidak ada yang lebih tahu kondisi suatu negeri kecuali penduduk negeri tersebut. Ya orang Indonesia ya Majelis Ulama Indonesia karena mereka lebih tahu konteks di Indonesia. Nah, oke. Kemudian beliau tidak setuju dengan pendapat yang membolehkan atau mengharamkan secara mutlak. Kenapa? Karena kata Yusuf Qaradawi, kalau ada seandainya perbaikan, maka hukumnya bisa berubah. Jadi saya sangat hati-hati kata beliau. Kalau ada perbaikan suatu saat, ya hukumnya bisa berubah. Misalkan ya, blok Bitcoin atau tahu nggak kemarin teman-teman Facebook itu mau menerbitkan Libra namanya kalau tidak salah. Dia mau nerbitin mata uang kalau tidak salah. Itu ternyata dicegat sama pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena ketika Libra diterbitkan untuk terganggu, rupiah akan terganggu. Rupiah akan terganggu karena orang lama-lama pakai Libra Facebook itu pakai beli makanan, lama-lama rupiahnya hilang kontrol. Akhirnya rupiah itu terganggu, negaranya kacau. Makanya dilarang oleh Indonesia kemarin itu masuk. Negara Facebook lah, negara Facebook mau kita bisa bilang negara itu presidennya si Mark. Oke. Dia mau nerbitin mata uang tapi dilarang oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Kenapa? Karena sebenarnya nilai rupiah itu tidak bernilai, dia bernilai karena disepakati bernilai saja. Disepakati bernilai. Oke. Lebih lanjut kata Yusuf Qaradawi, sekarang itu kripto itu tidak syar'i karena berhubungan dengan kegiatan haram dan mengganggu integritas sistem keuangan negara. Nah, ini poinnya, mengganggu integritas sistem keuangan negara. Bayangkan ya, teman-teman kalau punya duit ya, punya uang, semuanya main kripto. Nah, semuanya teman-teman punya duit, main kripto, volatilitasnya sangat tinggi. Semakin sedikit orang yang berinvestasi di sektor real itu semakin bahaya. Contoh ya teman-teman, kalau terbedakan saham dengan kripto. Kalau saham, Anda beli saham, itu Anda beli saham perusahaannya. Perusahaannya ada produksi barangnya, si perusahaan. Misalkan saya beli saham Unilever. Saya beli. Kan Unilever itu ada odol, ada sabun. Ketika saya beli sahamnya, maka mungkin perusahaannya gunakan uang itu untuk produksi barang. Kripto gimana? Itu Anda beli uang dengan uang. Saya punya uang, saya beli uang. Ketika naik, saya jual uang saya, uang kripto saya. Gitu aja seterusnya. Nggak ada barang. Maka itu adalah
pertukaran uang dengan uang ada tambahan itu jatuhnya riba. Jatuhnya riba. Ingat, uang dengan uang. Tapi saya berikan catatannya, ketika kripto itu diakui mata uang oleh negara, maka dia menjadi boleh digunakan untuk transaksi. Misalkan Indonesia mengatakan kita boleh menggunakan Dogecoin untuk membeli barang, maka pemerintah pasti menggunakan, punya regulasinya. Boleh, silakan Anda gunakan sebagai mata uang. Tapi tidak diakui oleh negara, maka tidak ada kontrol, maka itu sangat bahaya, mengganggu sistem rupiah. Itu yang selanjutnya. Nanti kalau waktu saya habis kasih tahu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cryptocurrency bisa menjadi boleh jika sekiranya ada penambahbaikan. Oke. Penambahbaikan itu seperti yang saya contohkan tadi, bahwa negara mengakui itu. Kemudian mungkin dalam sistemnya itu ada pihak yang mengontrol. Nah, sekarang pertanyaannya sih, misalkan Bitcoin, apa lagi beberapa itu, ada yang mengontrol? Tidak ada yang mengontrol. Setahu saya ada beberapa mata uang kripto yang ada yang mengontrol, tapi kebanyakan mata uang kripto tidak ada yang mengontrol, dan itu pun dikontrol oleh privat, perusahaan, bukan negara. Ada yang mengontrol, tidak ada yang mengontrol. Itu sangat bahaya kalau tidak ada yang mengontrol. Jadi tidak ada integritas, kalau tidak ada yang mengontrol itu sangat rentan terhadap sebuah kejahatan tertentu gitu ya, si kripto ini. Dan itu pun yang mengontrol bukan otoritas negara, sangat bahaya. Kemudian katanya resikonya terlalu tinggi. Resikonya terlalu tinggi. Nah, kripto diharamkan menurut beberapa ulama, kumpulan ulama di UK, harganya di pasar sangat tidak stabil. Oke, ini beberapa yang mengharapkan. Ini saya lebih tekankan ke Indonesia sekarang. Oke, Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah memberikan beberapa rambu-rambu, yaitu Majelis Ulama Indonesia mengakui bahwa kripto itu adalah sebuah sistem keuangan yang tidak bisa dihindari. Itu adalah perkembangan teknologi digital. Yang perlu kita kawal adalah bagaimana penggunaannya, itu saja. Teman-teman nggak bisa ngontrol blockchain, kripto dan sebagainya. Bahkan sekarang itu misalkan di Singapura itu justru menggunakan blockchain itu sebagai instrumen wakaf, dompet yang blockchain itu sebagai tempat untuk berwakaf, karena itu lebih transparan. Misalkan ya, kalau kita pakai blockchain itu ada orang yang berwakaf kelihatan, tidak ada yang mengontrol. Mereka kan kumpulan dari ribuan server gitu. Tidak ada yang sampai sekarang belum ada yang mampu menghack itu si blockchain itu. Jadi siapa yang ngeluarin wakaf kelihatan, wakaf disalurkan kemana sangat terlihat kalau pakai blockchain. Nah, kalau otoritas tertentu yang mengontrol, misalkan kalau ada lembaga tertentu itu ada saja potensi korupsi, tapi ini datanya terpublis jadi real time terpublis datanya itu kalau kita pakai blockchain ya. Kalau teman-teman kalau di Singapura kalau lupa saya namanya nama wakaf yang menggunakan sistem blockchain. Nah, selanjutnya adalah ini Majelis Ulama Indonesia mengatakan kripto adalah bagian dari perkembangan teknologi digital yang ingin membuat alat tukar transaksi bahkan investasi di luar kontrol bank sentral dan pemerintah, bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar digital, tergantung permintaan dan sebagainya. Ini bahaya, tergantung demand and supply, itu bahaya karena dia uang, maka dia tidak boleh seperti. Nah, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa transaksi kripto kental spekulatif. Spekulatif itu seperti tadi teman-teman sekalian. Misalkan Elon Musk tadi ya. Dia beli ini, dia umumkan saya membeli ini. Tapi itu sekali lagi itu uang ya teman-teman sekalian, bukan barang. Kalau saya beli saham, saya bilang saya umumkan saya beli saham. Itu boleh karena itu saya mempengaruhi psikologis orang untuk membeli saham supaya naik. Dan itu barang yang sedih. Ingat, saham itu adalah barang, bukan uang. Kalau kripto itu adalah uang, Anda nukar uang dengan uang. Sehingga kata yang tepat menurut Majelis Ulama Indonesia untuk kripto itu bukan investasi, tapi spekulasi. Itu spekulasi, uang dengan uang. Nah, kripto sebagai alat tukar hukumnya boleh. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau teman-teman gunakan kripto itu untuk beli barang dan otoritas tertentu sudah mengakui seperti yang bilang tadi, misalkan Indonesia sudah mengakui Dogecoin sebagai mata uang. Oh boleh, sebagai mata uang karena dia currency dan sama kuantitas jika jenisnya sama, jadi berlaku hukumnya pada uang. Tetapi jika jenisnya berbeda disyaratkan harus takabur. Ini penjelasan tentang uang saja. Nah,
Kalau sebagai investasi katanya lebih kepada goror atau spekulasi yang merugikan orang lain. Sebab keberadaannya tidak ada aset pendukungnya, maksudnya tidak ada underlying aset. Saya berikan contoh, kalau Anda beli saham ya, saham Telkomsel, apakah ada underlying asetnya? Iya, Telkomsel, perusahaan Telkomsel. Ngapain perusahaan Telkomsel itu? Saya nggak tahu ya. Dia mungkin cetak kartu lah ya kan. Misalnya perusahaan PLN, Anda beli sahamnya di Bursa Efek itu di pasar modal, kemudian Anda beli saham Sido Muncul. Ada kan produksi barangnya, jamu-jamu itu. Nah, itu berarti Anda beli barang. Kemudian ketika naik Anda jual. Sama saja ketika kita beli ikan, kemudian harga 20.000 kita jual 22.000, kita untung. Sama, beli saham logikanya seperti itu. Tapi kalau ini uang dengan uang, dan tidak ada aset tertentu yang diproduksi, itu bahaya untuk perkembangan ekonomi, bahaya. Makanya Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa itu spekulasi. Harga tak bisa dikontrol. Kenapa harga tidak bisa dikontrol? Karena bergantung sepenuhnya pada demand dan supply, bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar, dan ini sangat bahaya. Nah, dia mengatakan, Majelis Ulama bilang hukumnya mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakan dan mengakuinya. Amerika mau gunakan, ya silahkan. Kalau dilegalkan, silahkan. Namun sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi, bukan untuk investasi. Nah, dia kayak main judi loh, teman-teman sekalian. Beli turun naik. Saham gitu juga, kan saham gitu juga kata kita. Kan saham itu ada trader, ada investor, ada pemain saham yang gini. Dia beli saham, nunggu naik dikit 1 hari jual, beli jual. Kan saham juga gitu. Masalahnya saham adalah kita beli barang. Terserah Anda, kalau Anda punya barang, Anda mau jual beli terserah Anda, itu barang Anda. Tapi kalau uang dengan uang itu sangat rentan. Seperti yang saya bilang tadi, logika ekonominya adalah ketika tidak ada produksi barang dalam suatu negara, uang dengan uang, maka yang terjadi adalah kerusakan sistem. Tidak ada yang mengontrol peredaran uang itu. Nah, ini beliau ini Dr. Daud Bakar ini adalah ahli ekonomi Islam internasional. Ahli ekonomi Islam internasional. Beliau adalah orang Malaysia yang sudah menjadi Dewan Pengawas Syariah di berbagai bidang. Beliau mengatakan kripto sesuai dengan syariah. Ini saya pernah ikut beberapa seminar beliau. Kripto sesuai dengan syariah. Namun masa depan cryptocurrency masih belum jelas kata beliau. Karena dia sesuai dengan syariah maka harus ada zakatnya katanya. Beliau mengatakan beliau menolak semua argumen yang tidak setuju dengan kripto yang memiliki unsur goror. Beliau mengatakan bedakan risiko dengan goror, bedakan khotar dengan goror. Risiko itu kata beliau, semua bisnis itu punya risiko. Apakah kripto itu ketika risikonya tinggi dia kemudian menjadi tidak boleh? Tidak. Semua bisnis itu punya risiko. Jadi risiko tidak boleh dijadikan sebagai alasan ketidakbolehan sebuah hukum. Kayak ketidakbolehan hukum dari sesuatu kata beliau. Nah, volatilitas kripto itu tidak dapat dijadikan ilah larangan kripto. Tapi catatannya teman-teman, beliau hanya membolehkan beberapa kripto. Kalau Bitcoin beliau tidak bolehkan. Yang beliau bolehkan adalah ketika sebuah kripto ada kontrol. Tapi ketika kripto itu tidak ada kontrol, bergantung mekanisme pasar, itu beliau mengharapkan. Makanya teman-teman kalau ditanya siapa yang nemuin Bitcoin, itu teman-teman banyak yang jawab itu Satoshi katanya, orang Jepang. Tapi sampai sekarang orang Jepang itu kita nggak tahu sih Satoshi itu siapa. Saya nggak tahu ya, bisa lancar ya di YouTube ya. Sampai sekarang itu Satoshi itu siapa sih? Satoshi itu dia yang menemukan kripto. Beliau mengatakan boleh dengan catatan seperti yang saya bilang tadi bahwa ada pihak-pihak yang mengontrol itu. Nah, kemudian kripto itu boleh karena dia mata uang. Apa saya bilang tadi? Kripto itu mata uang. Iya, dia mata uang, tetapi tidak ada otoritas negara. Nah, namun itu bukan alat pembayaran yang sah, yaitu mata uang yang dikeluarkan oleh otoritas negara. Dokter ini bilang Zaharuddin Abdurrahman ini boleh, katanya. Boleh karena dia mata uang, benar. Dia mata uang pertama. Namanya cryptocurrency. Anda boleh kalau orang sepakat untuk jual beli menggunakan itu ya silahkan. Sama dengan orang sepakat ringgit, rupiah dan sebagainya. Tapi mungkin di lain waktu ya saya ingin berikan gambaran, ada sebuah tulisan namanya Dr. Adam Abdullah. Beliau meneliti dari zaman
Turki Utsmani, dari zaman Umayyah sampai 1970 sampai hampir tahun 2000, beliau meneliti mata uang mana yang paling stabil. Setelah kesimpulan beliau adalah tidak ada yang lebih stabil mata uang dari emas dan perak. Beliau meneliti harga gandum dari zaman dinasti Fatimiyah sampai sekarang itu. Kalau harganya digunakan perak itu sama saja harganya. Makanya kata Nabi, ada yang bilang kan harga emas zaman kambing zaman Nabi sampai sekarang itu sama kalau menggunakan dinar dirham. Ini ada beberapa kelompok yang memang pro dinar dirham. Ada kelompok yang pro dengan ada yang mengatakan boleh menggunakan fiat money atas otoritas negara, itu boleh-boleh saja ya. Kemudian dalam pandangan yang membolehkan kripto itu penelitian yang dilakukan oleh Mufti Muhammad Abu Bakar, Syariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain. Dia cenderung membolehkan Bitcoin dengan beberapa syarat. Ingat, hanya dibolehkan di negara-negara yang tidak melarang transaksi kripto. Jadi kalau Indonesia dibolehkan, tidak dibolehkan, maka tidak boleh untuk melakukan. Kalau pemerintah, bukan pemerintahnya, Majelis Ulama Indonesia, karena teman-teman kan belajar hukum Islamnya. Pemerintah boleh enggak? Boleh. Pemerintah maka melalui Kominfo itu melegalkan seperti Bitcoin, itu seperti blockchain apa namanya? Indodex itu kan dilegalkan, kripto itu dilegalkan. Tapi kalau Anda nanya syariah compliance apa? Kepatuhan syariahnya ya tidak patuh syariah kalau dijadikan sebagai investasi. Majelis Ulama Indonesia melarang itu. Adapun jika hukum negara melarang maka juga dilarang dari sudut pandang syariah. Artinya dia mengatakan bahwa yang berhak memutuskan hukum dalam sebuah wilayah maka adalah otoritas di wilayah itu. Nah, sistem kripto boleh sebagai mata uang, bukan sebagai alat investasi, sama aja kayak Majelis Ulama Indonesia kan. Kalau ada negara yang melegalkan, ia juga berpesan kepada untuk mewaspadai segala skema penipuan karena tidak ada yang ngawasin, itu rentan. Walaupun ada di blockchain itu ada ada transparansi tapi rentan karena tidak ada otoritas. Mungkin itu ya teman-teman sekalian. Kalau ini saya jelaskan blockchain. Bedakan blockchain dengan Bitcoin. Kalau blockchain itu dompet untuk kriptonya. Nah, blockchain ini justru bagus untuk melakukan transparansi dan sebagainya. Kalau Bitcoin itu adalah Bitcoin itu mata uangnya. Bitcoin, kripto, Doge, kemudian apa namanya itu, BitTorrent, apalah namanya, Baby Doge kalau saya tidak salah namanya. Banyak pokoknya Bitcoin kripto yang lagi marak sekarang. Itu saja teman-teman sekalian. Kalau ada kekurangan kurang jelas boleh ditanya kepada saya, boleh bebas ya, asalkan berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Itu saja dari saya di tengah keterbatasan waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Darihan atas penyampaian materinya. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand ataupun ditulis di kolom chat. Kepada teman-teman, dipersilakan. Baik, silakan Mas Guntur. Oh ya. Maaf belum bisa kamera kayaknya dan izin bertanya sih Mas terkait memang agak dasar tapi berkaitan dengan mata uang dengan komoditas. Sebenarnya perbedaan dari kedua itu bagaimana? Saya agak kurang dengar suaranya. Oh, oke. Oke. Ini bagaimana? Udah terdengar belum ya? Udah. Oke. Terkait ini sih Mas, perbedaan inti antara alat tukar dengan barang gitu ya yang diperdagangkan. Karena di satu sisi saya pernah dengar kalau sebenarnya cryptocurrency itu tidak boleh jadi alat tukar di Indonesia, tapi bisa jadi komoditas gitu atau barang yang diperdagangkan. Tapi di satu sisi kayak ada pandangan kalau cryptocurrency ini memang mata uang atau alat transaksi yang mungkin seperti Mas jelaskan sebelumnya. Nah sebenarnya inti dari perbedaan bagaimana kita menganalisis ini tuh barang atau mata uang sebagai alat tukar gitu, itu sebenarnya apa ya Mas? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih.
Sebelumnya saya izin off kamera ya, karena tadi mati casan, jadi sekarang saya pindah tempat, jadi kurang representatif untuk nyalain video. Oke, apa perbedaan barang dengan uang? Itu mungkin pertanyaannya ya. Inti pertanyaannya apa perbedaan barang? Ini tuh, Ya. saya berikan sebuah ini tunggu dulu. Oke, saya berikan sebuah lagi di sekolah soalnya. Oke. Kata Allah gini, wa qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Mereka bilang jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah mengharamkan jual beli, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa ada beberapa orang, banyak orang yang bilang sama saja jual beli dengan riba? Karena mereka melihat hal tadi, bahwa kalau saya minjemin uang 200, balik 220, itu sama saja saya beli barang harga 200.000, saya jual 220.000. Apa perbedaan uang dengan barang? Pertama, kalau di zaman Nabi, uang itu jelas disebut adalah emas dan perak itu sebagai mata uang. Tapi seiring berjalannya waktu, terjadi proses namanya barter. Barter itu belum ada mata uang. Teman-teman mungkin pernah dengar barter, itu pelajaran SMA kan, SMP SMA kan, barter. Nah, permasalahan dalam barter kata Al-Ghazali bahwa ada double counting of one. Ada keinginan yang tidak bisa dipenuhi sama sekali, tidak bisa tersalurkan. Contoh, Anda punya beras, butuh pepaya. Ada teman lain yang punya pepaya, tapi dia butuh mangga. Itu ketika ketemu saya dengan temannya dengan Anda, itu nggak bisa ketukeran barang. Nggak bisa tukeran. Kenapa? Saya butuhnya mangga, katanya yang punya pepaya itu. Anda punya Anda yang butuh mangga itu tidak punya apa? Anda yang butuh pepaya itu tidak punya mangga, hanya punya beras. Jadi maka Al-Ghazali mengatakan bahwa harus ada uang yang disepakati sebagai alat tukar. Bagaimana tahu dia uang atau tidak? Maka dia pertama, emas dan perak sudah pasti uang, tapi sekarang dia jadi barang karena tidak ada negara yang mengakui itu sebagai uang. Kedua, harus disepakati oleh negara. Yang ketiga, sepakati. Oh, cryptocurrency itu kan tidak disepakati oleh negara. Masalahnya si cryptocurrency ini tidak punya underlying aset. Tidak punya underlying aset itu gini, tidak punya apa underlying aset ya? Bahasa sederhananya, underlying aset itu adalah tidak punya aset. Saya berikan contoh ini. Saya untung 200.000 gitu. Saya untung 220.000 itu karena underlying aset. Underlying asetnya apa tadi? Tas. Jadi riba itu adalah tambahan yang tidak diiringi transaksi pengganti. Misalkan ya, saya punya tambahan 20.000 tadi dari 200.000 itu karena ada tas yang saya jual. Tapi kalau saya punya tambahan dari uang dari cryptocurrency ini, apa underlying asetnya? Tidak ada barangnya, teman-teman sekalian. Dia hanya uang digital. Di sesuatu digital tidak ada manfaatnya sebenarnya. Ada nggak manfaatnya kripto itu? Dia kenapa kita orang-orang kemudian menyepakati dia sebagai uang, menyepakati dia sebagai mata uang? Karena si pembuat ini mengatakan ini cryptocurrency, tapi Anda bisa nggak beli cilok dengan cryptocurrency yang tidak sepakati? Tidak bisa. Anda hanya beli uang dengan uang. Gimana saya jelasinnya? Itu dia uang lah pokoknya ya. Si cryptocurrency ini adalah uang. Kemudian tidak bisa uang itu ditukar dengan uang. Diberikan contohnya. Saya berikan sebuah kaidah dalam agama ya. Kata Nabi, ad-dahab bid-dahab wal fiddah bil fiddah. Ada 8 barang ribawi. Ada 8 barang ribawi, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kata Nabi, kurma dengan kurma. Kalau Anda tukar si mata uang ini, kata Nabi, harus dia sama kuantitas dan kualitasnya. Sama kan, misalkan saya nuker 200.000 kepada Anda tukar dong 200.000 kepada saya pecahannya. Nah, sering terjadi riba terutama dekat-dekat Lebaran itu kan, pecahan saya punya 200.000 mau pecah bagi-bagi keponakan, saya dikasih 180.000 pecahan-pecahan. Itu tidak boleh, itu riba.
Dari mana kita tahu dia mata uang? Karena negara sepakat dia mata uang. Yang kedua adalah dia tidak ada nilainya sebenarnya si kripto. Dia bernilai karena pasar yang membentuk polanya bernilai. Dia berdasarkan demand dan supply. Paham nggak poin saya? Takut saya muter-muter. Tapi mudah-mudahan dipahami ya poin saya. Itu saja Mas Muhammad Guntur Hamunangan Nasution, orang Medan ya. Baik Mas, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Darihan atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya mengenai cryptocurrency ini. Saya mau nanya pendapatnya Mas Darihan. Iya boleh. Kalau Indonesia negara itu kan mengakui kripto itu kan sebagai komoditas nih, Mas. Negara Indonesia negara itu mengakui kripto sebagai komoditas digital. Bahkan kayak undang-undangnya aja diubah gitu kan. Maksudnya komoditas kan harusnya barang tuh kayak emas, silver gitu kan, perunggu, perak dan sebagainya. Terus mereka ngubah undang-undang, terus nambah undang-undang, jadinya ada digital tapi ada komoditas tapi bentuknya bentuknya digital gitu. Komoditas tapi bentuknya digital. Jadi mereka itu menganggap bahwasanya kripto ini adalah barang mungkin ya, Mas ya. Komoditas. Nah, pertama pendapatnya Mas Darihan deh mengenai kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwasanya kripto ini adalah komoditas. Kemudian sebenarnya barang-barang digital itu bisa nggak sih dijadikan sebagai barang gitu? Maksudnya ya kan ada pulsa, ada pulsa, terus misal ada apa lagi ya? Foto mungkin bisa dijadikan gitu. Bagus pertanyaannya. Pertama, Indonesia mengakui itu sebagai komoditas. Saya nggak tahu ya apakah Indonesia mengakui itu yang pertama dulu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Majelis Ulama, jadi bedakan hukum positif dengan hukum normatif, hukum syariah dengan hukum positif. Mungkin negara itu mengakui sebagai komoditas, tapi pertanyaan kita sekarang lagi bahas apa dia? Hukum Islamnya. Hukum Islamnya kalau dalam keuangan Indonesia yang berwenang mengatakan dia, misalkan Bank Indonesia mau mengeluarkan sebuah fatwa, sebuah peraturan Bank Indonesia tentang halal haram, dia pasti merujuk ke fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, menurut syariah Majelis Ulama Indonesia, dia adalah mata uang. Nah, dia tidak bisa sebagai komoditas, tapi mata uang yang tidak diakui oleh otoritas negara, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai alat bayar. Nah, sekarang boleh nggak barang digital sebagai sesuatu digital itu dijadikan sebagai barang? Boleh, tapi dia tidak boleh berada dan dia tidak boleh menjadi dia tidak boleh seperti kripto. Maksudnya gini, dia tidak boleh sebagai dua hal dalam satu waktu. Teman-teman dalam satu waktu ngerti kan? Masalah si kripto ini, dia mata uang, dia mengklaim diri mata uang. Masa di sisi lain dia mengklaim diri barang? Maksudnya, kalau barang ya barang aja gitu. Kalau mata uang ya mata uang saja. Masalahnya adalah ada misalkan Elon Musk ya bilang, boleh beli mobil Tesla kemarin itu mana itu pakai Bitcoin katanya. Itu berarti dia ngakuin si Bitcoin ini mata uang. Terus di sisi lain dia bilang, ini instrumen investasi katanya. Jadi ini barang atau uang? Kalau mau konsisten satu aja gitu, misal pulsa itu Anda akuin sebagai barang kan? Ada nggak orang beli cilok pakai pulsa? Nggak ada, karena kita di awal mengakui itu sebagai barang. Ada manfaatnya barang itu. Kita pakai telepon itu barang digital. Karena kita akuin sebagai barang, maka posisikan hukumnya sebagai barang. Masalahnya si kripto ini pakai uang, ini pakai barang. Jadi itu yang menyebabkan dia nggak boleh jadi. Dia kayak bahasa kita itu munafik lah ya. Nah, saya satu orang yang punya dua sifat gitu ya, masih dua sifat yang bertolak belakang. Di depan orang saya bagus-bagus, di belakang saya ngomongin jelek misalkan. Paham nggak Mas Yusuf ya? Jadi di hukum positif saya nggak tahu ya hukum positif apakah pemerintah membolehkan itu sebagai investasi, tapi memang secara apakah pemerintah mengakui itu sebagai komoditas, tetapi memang beberapa perusahaan yang sudah jual Bitcoin itu yang saya tahu itu legal seperti Indodex dan sebagainya. Itu berarti mungkin secara tidak langsung Indonesia sudah mengakui itu sebagai komoditas. Tapi kalau ada tempat lain, terus kok di tempat lain diakui sebagai mata uang, itulah yang menyebabkan tidak boleh. Ada dua hal yang bertolak belakang. Masalahnya dalam Islam, uang tidak boleh barang, barang tidak boleh uang.
Kecuali Anda tukar barang dengan barang, itu namanya barter. Gimana cara Anda tukar barang dengan barang, Mas Yusuf? Pasti Anda pantulkan nilainya dengan uang. Misalkan ya, saya nuker beras dengan mangga. Itu nggak mungkin Anda nuker beras dengan mangga langsung. Pasti Anda ukur nih, ini mangga saya 20.000 satu. Berasnya berarti saya dapat 2 kilo, baru terjadi pertukaran. Nggak mungkin kan, satu beras dapat 1 kintal, satu mangga dapat 1 kintal beras gitu. Nah, pasti Anda pantulkan dulu dengan nilai uang. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu pasti kita mikir, ini berapa ya? Oh berarti kalau ini berapa saya dapat berapa? Kenapa dia apakah barang digital boleh jadi sesuatu digital boleh jadi barang? Ya boleh. Tapi jelaskan posisinya, apakah dia barang atau duit. Kayak pulsa itu kan dia barang atau uang. Kan di awal kita sudah sepakati itu barang. Tapi ketika terjadi perubahan zaman nanti misalkan, oh dia sebagai uang, ya sudah posisikan dia sebagai uang, jangan barang lagi. Paham nggak, Mas Rashid? Kalau saya nangkap berarti masalah dia uang atau barang itu masalah pengakuan orang, gitu, Mas. Maksudnya kalau orang ngakuin dia jadi uang, ya uang gitu. Bukan orang sih, gimana sih? Jadi ada otoritas yang ada otoritas yang mengakui di sebenarnya kertas rupiah itu kan sebenarnya misalkan harga pembuatan kertas rupiah itu 50 perak, itu kan barang. Tapi negara mengakui itu sebagai uang, maka dia menjadi uang. Nah, ketika sebuah sistem yang legal mengakui itu sebagai uang, Anda tidak boleh memperlakukannya sebagai barang. Karena ketika Anda memperlakukannya sebagai barang, maka dia menjadi riba. Bayangkan dalam suatu negara kita bisnis, misalkan Mas Yusuf bisnis dengan Mas Herken, bisnis semua. Bisnisnya adalah pinjam-minjem uang ada tambahan, tidak ada produksi barang, maka terjadi inflasi. Salah satu alat ukur barang dia itu bermanfaat. Dia itu bermanfaat. Salah satu dia underline dia punya manfaat. Kayak pulsa tadi kan punya manfaat. Masalahnya kalau Bitcoin itu sekarang jujur ter-teran deh. Kalau Anda beli Bitcoin itu emang ada manfaatkan untuk apa? Pasti Anda akan mencari selisih harga. Apa manfaat kripto ini? Anda mencari selisih harga saja, tidak ada. Iya nggak sih? Kemudian Anda jual kan? Masalahnya kalau Anda beli gorengan itu Anda makan. Itu barang. Oh, bukannya kalau saya beli saham itu saya mencari selisih harga? Ya, tapi saham itu barang. Sama kayak seperti Anda penjual. Saya kan beli gorengan itu tidak selalu saya makan, tapi saya jual kembali. Masalahnya, si gorengan ini ada barang. Barangnya dimakan oleh orang lain. Ketika saya beli saham, sahamnya perusahaan tertentu, oh perusahaannya makin besar. Dia produksi barang. Kalau semakin besar produksi barang, orang lain beli barangnya. Anda beli Telkomsel, semakin besar Telkomselnya, banyak yang beli Telkomsel, Anda untung. Orang lain pakai Telkomsel, tidak mesti Anda yang mengkonsumsi barang, bisa jadi Anda hanya penjual, tapi itu barang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu semuanya. Mau nanya diskusi nih Mas, mungkin diskusi Ya, aja. Pertama mengasih tahu ya Mas bahwasanya memang negara memang sudah mengesahkan kripto itu sebagai komoditas atau mungkin kita dalam diskusi ini bisa berpandangan itu barang. Nah, terus saya tadi nangkep bahwasanya barang itu harus manfaat, nih, Mas. Nah, tapi dari saya sendiri mungkin belum melihat nih manfaat dari barang itu sendiri, dari manfaat dari kripto itu sendiri. Jadi kalau menurut saya ya, jadi kripto itu misal Bitcoin, dia itu fungsinya sebagai currency, gitu kan, sebagai mata uang, karena memang nggak ada fungsinya kan. Tapi pemerintah ini nganggap dia barang. Nah, pertanyaannya gini, Mas. Apa sih kayak misal apa hukumnya ketika otoritas sudah mensahkan mereka sebagai barang, tapi pada hakikatnya dia itu nggak punya manfaat gitu. Apakah dia jadi barang haram gitu kan, mungkin kayak babi kan nggak ada manfaatnya gitu, gitu Mas, atau gimana? Mungkin bisa diskusi. Oke, gini. Oh berarti pemerintah mengesahkannya sebagai komoditas ya? Mungkin hukum positif ya. Begini, barang itu kan gini, ada dalam Islam itu ada 2 jenis keharaman, itu haram lidzatih, haram lighairih. Haram lidzatih itu adalah haram karena zatnya kayak babi yang dicontohin tadi dia. Nah, haram lighairih itu ada substansi akad yang haram.
Contohnya ada goror, ada maisir, ada riba. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kripto itu diharamkan? Seperti penjelasan saya di awal tadi, bahwa ada beberapa transaksi larangan yang terpenuhi dalam si kripto, seperti goror, maisir, riba. Kalau bisa dihilangkan, maka dia menjadi boleh. Kalau bisa dihilangkan transaksi tadi. Makanya Yusuf Kordowi itu bilang, saya tidak berani mengambil keputusan terlalu cepat. Kalau dilakukan perbaikan, kata dia tadi kan, kalau dilakukan perbaikan dia menjadi boleh. Tapi untuk sekarang, kata dia menjadi tidak boleh karena kental spekulatif. Orang jual beli, naik turun, saya punya beli, saya umumkan di media, orang semua ikut saya, kemudian saya jual kembali. Jadi itu tidak ada nilai apa sih? Tidak ada nilai. Anda kayak seperti yang saya bilang itu, kalau kita fair-fairan itu Anda bukan beli untuk Anda manfaatkan, Anda beli untuk Anda manfaatkan dalam arti entah dimakan orang lain, dikonsumsi, digunakan orang lain. Itu adalah sesuatu yang bersifat digital yang apa sih? Itu duit gitu. Maksudnya itu duit. Ya, itu mungkin nyambung nggak jawabannya? Nyambung nggak dengan pertanyaan saya? Takut nggak nangkep pertanyaan. Iya. Oke, berarti saya nangkep intisarinya sih. Kalau misal dia si kripto ini ada fungsinya, terus dapat pengakuan dari otoritas, bisa jadi dibolehkan gitu nih, Mas. Dibolehkan kalau dia ada apa? Iya, kalau dia pengakuan dari otoritas, bagaimana? Intinya gini, kalau dia uang jangan pernah dia perlakukan dia sebagai barang. Kalau dia barang jangan pernah perlakukan dia sebagai uang. Jadi masalahnya si Bitcoin ini, si kripto ini, dia dua-duanya mau nyomot dua-duanya gitu. Saya uang deh, saya barang deh, gitu dua-duanya. Jadi mana yang benar, Anda uang atau barang? Gitu. Kalau Anda uang, penuhi syarat sebagai uang. Kalau Anda barang, penuhi syarat sebagai barang. Masalahnya dua-duanya diambil. Gitu. Kan saya bilang syarat sebagai uang itu gini, saya bilang tadi kan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, itu saja sih. Mungkin host. Ya baik, terima kasih Mas Darihan atas jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan yang sudah diajukan. Berikutnya, mari kita dengarkan penyampaian materi dari pembicara kita yang kedua, yaitu Mas Yusuf Al-Rashid Dahlan, sekaligus Ketua atau Direktur dari ILF. Kepada Mas Yusuf Al-Rashid Dahlan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk sharing ya, Mas Darihan, dari saya ya kita sharing lah, forum keilmuan gitu. Maksudnya mungkin saya akan membicarakan lebih ke aspek legalitas di Indonesia gitu. Saya izin sharing ya teman-teman. Screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat, Mas. Oke, jadi coba ya next slide. Oke, jadi kalau kita membicarakan hukum gitu dan berbicara mengenai sumber hukum Islam itu sebenarnya intinya ada 3 gitu kan. Al-Quran, kalau nggak ada biasanya di Al-Quran biasanya dijelaskan lebih dalam di hadis. Kalau nggak ada di keduanya di Al-Quran atau di hadis, nanti lewat ijtihad gitu. Teman-teman juga pasti belajar kan di awal-awal pas mengambil mata kuliah hukum Islam pun pasti teman-teman sudah belajar juga ketika SMA, SD, atau SMP gitu kan, yang namanya Al-Quran, hadis, dan ijtihad gitu. Nah, ijtihad itu kalau yang saya ngerti adalah adalah usaha untuk buah pemikiran gitu untuk menyelesaikan problem-problem yang bisa jadi Al-Quran, Al-Hadis dan Al-Hadis itu tidak menjelaskan atau belum menjelaskan secara rinci gitu, sehingga ya ini masalah-masalah kontemporer gitu, entah itu fikih kontemporer dan sebagainya gitu. Nah, di ijtihad ini macam-macam bentuknya. Salah satunya adalah ijma. Kalau saya pahami apa yang artinya ijma itu seperti
perkumpulan gitu, perkumpulan ulama-ulama, terus membahas sesuatu, terus sepakat gitu bahwa sepakat bahwasanya ini X, ini Y, kayak semisal contohnya adalah fatwa gitu kan. Misal ada permasalahan, misal hukumnya saham apa sih atau hukumnya pasar modal apa gitu. Ada permasalahan kontemporer kan. Mungkin zamannya Nabi belum ada tuh pasar modal gitu kan. Nah, terus akhirnya para ulama ini berkumpul gitu, musyawarah kemudian merumuskan sesuatu gitu. Nah, berbicara fatwa, yang saya pahami adalah fatwa itu mengikat untuk orang yang meminta fatwa. Maksudnya misal saya bingung nih dengan sesuatu yang baru, hal yang kontemporer gitu. Ya saya datang ke ulama gitu biar dapat pendapatnya, terus ulama itu mengeluarkan fatwa, maka itu mengikat bagi saya gitu. Atau mengikat bagi orang-orang yang mempercayai gitu. Karena yang namanya fatwa itu pendapat kan, dan pendapat itu juga disampaikan oleh orang pada suatu zaman. Kadang bisa jadi berubah konteksnya juga gitu, sehingga fatwa ini adalah yang dinamis lah menurut saya, daripada misal kalau di Al-Quran kan kayak udah saklek gitu kan, kayak misal riba haram ya haram gitu kan, terus babi juga haram ya jelas gitu. Sedangkan kalau fatwa kan biasanya banyak perdebatan, bahkan para ulama-ulama aja banyak yang berbeda pendapat gitu. Contohnya aja kalau lembaga fatwa ya, kayak misal di Tarjih Muhammadiyah gitu mengatakan bahwasanya rokok haram gitu. Tapi teman-teman NU nggak mengatakan demikian gitu. Ya lagi-lagi kembali fatwa itu mengikat kepada teman-teman yang percaya gitu. Kayak sebenarnya mungkin kebanyakan orang Muhammadiyah yang nggak ngerokok karena percaya bahwasanya itu haram gitu kan, dan mungkin punya beban moral juga bahwasanya saya nggak boleh ngerokok nih karena ulama yang saya yakini mengatakan bahwasanya ya haram gitu. Nah, berbicara mengenai lembaga dan kita berbicara mengenai konsep hukum nasional gitu. Sebenarnya lembaga yang resmi dan yang boleh mengeluarkan fatwa dan itu jadi panutan gitu, terutama untuk semua muslim se-Indonesia, itu adalah Majelis Ulama Indonesia gitu. Nah, ini pengertiannya. Nggih, terima kasih Mas Darihan sudah menyempatkan waktunya nggih dan mencari ilmunya. Dari saya dan teman-teman mohon maaf nggih Mas apabila ada banyak kekurangan, kesalahan. Terima kasih kepada Mas Darihan atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Amin. Mas Yusuf dan teman-teman, saya boleh izin ya? Iya, boleh banget. Mas Darihan. Ya, saya ada salam kenal Mas Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallah Mas Darihan. Oke, kita next ya teman-teman. Mana ini caranya? Nah, kalau berbicara kripto ya, masalah pandangan MUI gitu. Kalau saya ternyata nyari, ternyata MUI itu belum ngeluarin fatwa mengenai kripto gitu. Mereka baru komen-komen aja apa itu kripto, apa itu Bitcoin gitu. Dan ini aku ambil dari Kumparan di tahun 2018 ya, intinya mereka komen lah seperti yang Mas Darian katakan, dia currency, terus banyak mengandung goror, maisir dan sebagainya gitu. Ini tapi sesuai perkembangan zaman itu makin booming lagi kan di 2021 mengenai kripto, bahkan sudah secara sah legal gitu oleh negara, bahkan dibuat bursanya sendiri, para exchanger atau organisasi yang menjual belikan kripto juga udah dapat legalitas, maksudnya berarti dianggap oleh negara. Kadang ulama itu kadang ikut umaro, kadang ikut pemerintah, ibaratnya apa mau pemerintah gitu kan, ya demi kemaslahatan negara gitu. Dan menurut saya ini curiganya aja sih, mungkin karena vibes-nya kripto ini tinggi terus mulai disahkan, kayak
legal standing, bukan legal standing, apa namanya, prinsipnya teman-teman MUI ini mungkin yang dulu mungkin kayak keras banget sama cryptocurrency, sekarang agak mulai lunak. Pun pendapat-pendapat pun ahli-ahli ekonomi Islam, kalau saya lihat ya praktikan, mulai lunak-lunak gitu. Sama juga mungkin perkembangan kripto yang apa ya, macam-macam, kayak misal mulai ada underlying asetnya, terus mulai ada menghilangkan gorornya, menghilangkan ribanya, menghilangkan mesirnya, sehingga kripto ini mungkin lama-lama dapat diterima gitu. Nah, kita bahas berikutnya. Oke, fatwa boleh lah, apa fatwa mungkin bisa mengatakan misal haram gitu, atau misal kayak misal tadi fatwa tadi Muhammadiyah mengharamkan rokok, tapi fatwa itu kalau secara hukum nasional tidak mengikat. Tidak bisa, ibaratnya nggak bisa menghukum kamu teman-teman kalau misal kita merokok gitu, atau semisal bahkan semisal fatwa MUI bisa mengharamkan babi gitu ya, kita nggak bisa dihukum karena fatwa tersebut. Nah ini analisis dari apabila kita melihat undang-undang peraturan pembentukan benar ya, pembentukan apa penyusunan ya, pokoknya P3 itu peraturan perundang-undangan pasal 7 dan pasal 8. Ini jadi yang bisa dikatakan peraturan perundang-undangan adalah di pasal 7 ya, ini dari huruf A sampai G ya, teman-teman ngerti banget lah ya, UUD, MPR, PP dan sebagainya. Dan di pasal 8-nya itu ini peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga seperti DPR, MPR, DPD dan sebagainya. Nah, lalu gimana sih kalau apa ya namanya fatwa MUI nggak mengikat, terus kayak apa ya? Coba deh, kalau dulu sebelum aku belajar hukum, bukan apa ya, wah fatwa MUI ini nggak mengikat, ya terus ngapain ada fatwa MUI loh, kayak nggak guna, cuman sekilas. Oh yo, kamu ada organisasi ngeluarin fatwa ya udah gitu. Toh yang fatwa ini cuma mengikat orang-orang yang meyakini aja gitu. Itu dulu gambaran saya kayak gitu. Nah kemudian setelah saya pelajari bahwasanya, nah fatwa-fatwa ini ternyata tetap memiliki peran penting. Gimana caranya fatwa ini apa ya, ibaratnya tetap jadi panutan orang gitu. Fatwa ini tetap dilaksanakan orang. Karena fatwa itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga yang tadi disebut di pasal 8, maka ibaratnya para apa ya, ibaratnya pembuat hukum itu gini deh, ya fatwa, terus nanti fatwa ini di copy paste ke lembaga-lembaga yang punya wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Saya kasih contoh misal di ini ya, di step 1 misal. Kok stepnya begini ya? Nah, aku kasih contoh misal step 1 ada fatwa MUI mengenai pasar modal. Nah, kemudian fatwa ini apa namanya? Di copy paste sama teman-teman Bapepam. Mungkin sekarang udah nggak ada, di Bapepam diganti OJK. Ya, di copy paste aja, atau misal diserap intisarinya atau pengertiannya lah, intinya ya sarinya, terus dikopas, dibikin peraturan, sehingga peraturan yang dibikin Bapepam itu yang mengikat, tapi bukan fatwa MUI-nya. Jadi gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa disalahkan karena peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam itu. Contoh lain misal sukuk. Fatwa MUI mengeluarkan sukuk ya pas di tahun 2020-2019, kemudian fatwa itu dimasukkan dijadikan bahan diskusi untuk pembentukan peraturan Bank Indonesia mengenai sukuk juga. Jadi sebenarnya cuma copy paste gitu. Biar ya apa ya, dari fatwa ini biar memiliki kekuatan gitu. Ya kan, dijadikan peraturan perundang-undangan. Sehingga para pelaku gitu atau subjek-subjek yang tunduk terhadap peraturan undang-undang tersebut ya tunduknya ke peraturan tersebut gitu, bukan tunduknya ke fatwa. Jadi semisal aku kasih contoh manajer investasi syariah gitu, dia udah embel-embel manajer investasi syariah, ternyata produk yang di portofolionya itu sahamnya nggak syariah gitu. Wah ini melanggar fatwa, salah kan? Ya, dia melanggar peraturan dari Bapepam gitu. Nah itu yang benar. Jadi ya ini saya kajian
dulu aku termasuk orang yang nggak ngerti gitu kan, mungkin ya aku men-sharingkan pengalaman pencarian ini ke teman-teman gitu. Nah, terus kita langsung masuk ya, kalau masalah pengaturan kripto, saham sudah ada syariahnya, bahkan komoditas berjangka seperti komoditas berjangka itu kalau kita ngomongin trading ya, kalau saham itu kan kita belanjanya di pasar modal atau misal sekuritas kayak misal Ajaib, Indo Primer dan sebagainya, itu namanya kan pasar modal, atau efek itu produk-produk efek, itu kayak produk-produk itulah yang dijual di pasar modal. Sedangkan forex, ya forex kan cenderung ini ya penjualan mata uang, terus komoditas seperti silver, gold, emas gitu kan. Nah, itu diaturnya di Bapeti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, di Bapeti sendiri sebenarnya sudah ada produk syariahnya, kayak misal produk derivatif syariah, futur syariah, cuman saya belum lihat misal kripto syariah gini belum diatur. Kalau teman-teman cari saham syariah ada, futur derivatif syariah ada, obligasi syariah ada, terus pasar uang syariah ada, tapi kripto syariah ini belum ada. Kalau teman-teman cari, nah ini ya udah, aku nggak bisa present kripto syariahnya atau kripto dalam perspektif hukum Islam. Ya udah, saya cantumin aja secara hukum positif nasionalnya gitu. Jadi kripto itu sudah legal ya. Dulu kripto belum legal ketika belum ada peraturannya, bahkan pemerintah itu juga keras terhadap kripto. Karena memang benar seperti konsepnya ekonomi yang dijelaskan Mas Darihan, bahwasanya kripto itu bisa mengancam rupiah itu sendiri maupun perekonomian gitu. Ini ya kan, semisal ya, kalau semisal kita sebagai warga muslim misal mendesak nih, oh kasih tahu dong ini kripto ini boleh apa enggak sih kita dijadikan instrumen komoditas, instrumen barang, kalau katanya Mas Darihan itu barang dagangan gitu. Kan belum ada kripto syariahnya, ya nanti gambarnya mungkin kayak gini, fatwa MUI, mereka para ulama diskusi ijma melalui ijtihadnya, pemikirannya, terus menghasilkan fatwa dikeluarkan oleh DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian peraturan tersebut, fatwa tersebut dikopas sama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi sistemnya gitu. Fatwa ngeluarin, terus tinggal kopas aja. Ya maksudnya kopas ya sharing diambil sari-sarinya. Nah, itu baru nanti bisa misal ada kripto syariah kalau memang para ulama Indonesia membolehkan kripto sebagai ya entah itu alat dagangan lah atau alat investasi dan sebagainya. Tapi yang jelas di Indonesia dia sebagai komoditas. Komoditas di sini dia disetarakan sama lah golongannya dengan emas, perak gitu kan. Jadi kripto ini dia nggak bisa dijadikan alat pembayaran atau tukar pembayaran, karena dia bukan mata uang. Dan menurut undang-undang tentang mata uang itu di Indonesia hanya rupiah. Jadi alat pembayaran yang sah itu hanya rupiah. Sehingga teman-teman kalau misal beli barang dengan kripto gitu, alat tukarnya kripto itu nggak boleh, dan itu bisa lah dijerat oleh hukum gitu. Jadi kalau teman-teman tuh ngomongnya bukan beli pakai kripto atau alat bayarnya pakai kripto. Kalau mau main permainan hukum mah kita tuker barang. Misal aku nuker barang laptopnya Herkin dengan kriptoku gitu kan, karena laptop adalah barang, kripto adalah barang, ya kan dia komoditas. Jadi gitu, ya barter lah itu istilahnya, kalau memang ya istilahnya kalau kripto dijadikan sebagai komoditas gitu. Dan ya itu, ini kalau kita diskusi lebih lanjut ya mengenai bagaimana pengaturan menurut hukum Islam. Pertama kan sudah nih jelas nih di hukum positif bahwasanya kripto adalah aset gitu kan. Oh iya, kripto aset atau aset digital atau komoditas gitu. Aku jadi Yeni Wahid itu founder dari Islamic Law Firm.
itu dia ngadain Baitul Masail, ngumpulin ulama-ulama sama ekspertif kripto kayak misal founder Indodax dalam satu forum, dan mereka tuh diskusi gitu kan. Sebenarnya tuh halal apa enggak gitu. Ada dua pendapat guys. Jadi yang mengharamkan itu ya rata-rata ya ada unsur goror, riba, maisir itu nggak terjawab ibaratnya. Maksudnya unsur-unsur itu melekat banget di kripto. Sedangkan para yang setuju itu mengatakan bahwasanya justru kripto itu lebih syariah daripada fiat, daripada rupiah gitu misal, karena dia nggak ada perantara. Maksudnya dengan tidak adanya otoritas gitu, justru malah dia itu dianggap syariah karena dia transparan. Kalau misal teman-teman ke bank gitu kan, transfer rupiah gitu kan, itu kan aku dari ke Herkin, itu kan sebenarnya nggak aku ke Herkin, tapi aku ke bank, terus baru bank ngasih ke Herkin gitu. Sedangkan kalau itu tuh langsung dari aku ke Herkin gitu. Kemudian dalam perkembangan zamannya juga ada kripto-kripto yang dilandasi oleh underlying aset seperti OGN. OGN tuh gram kripto apa ya? Pokoknya dia kripto dari Timur Tengah, entah itu Uni Emirat Arab atau Dubai. Jadi underlying-nya itu emas beneran gitu, ya kan, emas beneran. Berarti kalau ada underlying-nya, ini dong yang namanya horornya mungkin terhapuskan dong. Terus juga semisal apalagi ya? Kayak misal ini kripto BUSD gitu. BUSD itu Binance USD. Jadi dia dipairkan underlying asetnya benar-benar US dollar, dan itu beneran ada US dollarnya. Terus perkembangan zaman lagi, kripto itu bukan masalah kriptonya doang. Jadi kalau teman-teman tahu, jadi ada macam-macam kripto, guys. Salah satunya adalah NFT atau non-fungible token. Itu mirip banget kayak sertifikat digital lah ibaratnya. Jadi kalau pengertian kripto itu sebagai kripto aset, ini hipotesisku ya, untuk diterima sebagai apa ya, boleh menurut hukum Islam tuh sangat besar daripada kripto dalam pengertian currency, gitu kan? Karena perkembangan zaman kripto ini apa ya? Kalau aku lihat mulai menghapuskan unsur ribanya, menghapuskan unsur unsur gorornya, maisirnya dan sebagainya. Dan ya itulah itu, dan masih perdebatan gitu. Bahkan MUI aja belum ngeluarin fatwa dan mereka masih diskusi, masih draft gitu. Masih ya ada draft pengertian, terus bab-bab berikutnya. Nanti semoga aja MUI segera mengeluarkan fatwanya kan, sehingga masyarakat Indonesia ini tahu mau ngapain dan tahu hukumnya gitu. Terus nanti ketika sudah ada fatwa tersebut diharapkannya langsung dipositivisasi oleh hukum nasional, sehingga ya kita mendapatkan kepastian hukum lah. Intinya gitu guys, kalau untuk membicarakan mengenai pengaturan kripto di Indonesia. Mungkin dari aku sekian, mohon maaf kalau banyak kekurangannya ya, toh aku juga sama-sama mahasiswa, teman-teman lebih pintar daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu aja Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yusuf Al-Rashid atas pemaparan materinya. Mungkin akan ada sedikitnya jawab nih bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Yusuf. Nggak ada ya? Gimana teman-teman? Nggak usah ada. Ya baik, kalau misalnya tidak ada, sekarang kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu kuis nih teman-teman. Bagaimana Mas Herkin, apakah kuisnya sudah siap? Izin masuk ya, bentar. Iya. Untuk kuisnya ini modelnya adalah kuis pasca acara ya. Jadi maksudnya kuis pas acara itu nanti teman-teman mengisi pertanyaan atau jawaban dari kuisnya itu pasca acara selesai, berarti. Nah, untuk link pertanyaan dari kuis Open House ILF ini sendiri sudah dikirimkan oleh teman saya
yang namanya Izzuddin Syarif. Silakan bisa langsung diklik ya, bisa langsung diisi tuh kuisnya nanti sehabis acara selesai. Dan nanti yang bisa menjawab dengan benar semua, nanti bakal ada apresiasi dari panitia. Gitu. Mungkin begitu aja, Pak Is. Dan Gimana? ya itu aja. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih Mas Erkin atas kuisnya. Jadi kuis ini bisa dikerjakan setelah acara ini selesai. Dan acara ini akan selesai beberapa saat lagi, yaitu setelah dokumentasi dan juga sedikit pengumuman nih teman-teman dari ILF UGM. Nah, mungkin Mas Erkin bisa memberikan pengumumannya sekarang. Oke, karena sebagaimana tadi aku bilang di awal di pembukaan bahwa open house ini juga nanti bakal ada promosi open recruitment ILF di akhir acara, dan tibalah kita di akhir acara, maka izinkan saya untuk promosi open recruitment dari ILF 2021. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk join di ILF, sebuah komunitas studi hukum Islam ya, yang walaupun komunitas yang relatif kecil, tapi pembahasannya sangat bermakna dan bermanfaat untuk kita sebagai sarjana hukum yang baik gitu. Dan nanti untuk teman-teman yang tertarik dengan open recruitment dari LF, bisa mengerjakan kuisnya terlebih dahulu, karena di akhir kuis bakal ada link WA group untuk join ke WhatsApp group itu tentang open recruitment-nya. Mungkin itu aja, Is. Dan nanti informasi lebih lanjut terkait dengan open recruitment ILF bakal di-share di akun Instagram Islamic Law Forum @ILFUGM. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Mas Herkin atas pengumumannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung, bisa mendaftarkan dirinya di ILF ini teman-teman. Selain membahas tentang hukum Islam, terkadang ILF ini juga berkolaborasi dengan kelompok studi lain, yang misalnya dari FEB itu ada SEF, dan juga kelompok studi dari fakultas lainnya teman-teman. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman nggak ikutin atau nggak bergabung dengan Islamic Law Forum ini. Mungkin sekarang kita bisa dokumentasi sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Teman-teman bisa menyalakan kameranya untuk Muhammad Guntur, Agrita, Izzuddin, Arif Budiman, Jalu, dan Sandito. Baik, akan saya tunggu selama 1 menit untuk dokumentasi. Sampai pukul 10 lewat 52 menit, 53 menit. Baik, sepertinya sudah pukul 10 lewat 53 menit. Akan saya ambil screenshot dulu ya teman-teman. 1, 2. Pak Grita. Gimana Mbak Grita? Apakah ingin menyalakan kameranya? Baik, apabila tidak, untuk mempersingkat waktu, saya dokumentasikan sekarang. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih teman-teman dan kakak-kakak atas kehadirannya dalam open house ILF UGM ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat di lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.